Maya memandang Amelia dengan penuh kemenangan. Amelia, kamu tidak tahu? Henry adalah bos di sini. Henry bilang jangan jual gaun berwarna sampahnya ini padanya Henry. Aku hanya ingin rok itu. Kamu bisa memberikannya kepada saya. Amelis menatap Henry dan berkata, Tuan Henry, ada aturan bisnis untuk berbisnis. Kamu tidak boleh melanggar hak pelanggan hanya untuk memanjakan istrimu, bukan? Henry tahu bahwa dia telah bertunangan. Tetapi dia masih merasa sangat kasar ketika mendengar kata-kata istri yang dibelai dari mulut kecilnya. Dia benar-benar tidak peduli padanya sama sekali, dan dia tidak akan cemburu pada Maya untuknya. Dia dan Maya bertunangan, dan itu tidak mempengaruhinya sama sekali, dan dia masih berencana pergi kencan buta untuk memilih suami atau semacamnya. Selama Henry berpikir bahwa dia akan muncul di depan para pria dengan gaun berwarna sampahnya ini besok, dan memesona para pria itu, dia akan merasa sesak di dadanya, seperti tertahan oleh batu yang berat. Dia tidak ingin orang-orang itu melihat punggung ramping cantiknya. Dia hanya bisa memakainya untuknya. Henry menatap Amelia dengan mata sipit yang dalam dan berkata, Aku tidak perlu mengikuti aturan saat berbisnis. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Amelia menatapnya, dan berkata, Jadi, apa maksudmu? Henry merangkul bahu harum Maya, tunanganku, aku akan membelinya untukmu. Maya tersenyum, dia menatap Henry dengan wajah cantiknya yang mempesona. Henry, terima kasih. Faktanya, dia sudah menebak jawabannya. Sekarang Maya adalah tunangannya. Tentu saja, dia mendengarkan tunangannya. Dia seharusnya tidak memiliki harapan untuknya sejak lama, tetapi setiap kali dia bertemu dengannya, jantungnya akan tetap berdetak karena dia. Mariska tidak bisa menahannya untuk waktu yang lama. Dia berkata, Henry, kamu. Ibu, Amelia meraih Mariska, lupakan, ini hanya gaun, ayo pilih yang lain, aku akan cari yang lain. Mariska hanya bisa menahan, tetapi dia menatap Henry dengan galak. Amelia dengan cepat mengganti gaun panjang berwarna sampahnya, dan dia menyerahkannya pada Maya. Ini gaunnya. Maya dengan bangga mengangkat dagunya, mengulurkan tangannya untuk mengambil gaun panjang itu, lalu menyerahkannya kepada karyawannya. Bantu aku bungkus gaun, Amelia, terima kasih. Amelia mengangkat alis halusnya. Sama-sama, aku tetap memakai gaun ini. Ternyata Nona suka memakai barang-barang yang sudah sering digunakan orang lain. Mariska langsung tertawa. Tangan Maya yang memegang gaun itu terdiam, merentangkannya, atau menariknya. Mengapa dia berpikir bahwa Amelia begitu pintar untuk kembali? Amelia tidak menatap Maya lagi. Mariska mengambil beberapa gaun panjang. Amelia, yang mana yang kamu suka? Ayo coba lagi. Yang ini. Amelia memilih gaun hitam. Mariska mengangguk. Ya, Amelia, kamu segera ke ruang ganti untuk mencoba gaun itu. Amelia memegang gaun hitam panjang di tangannya dan menatap Maya dengan samar. Nona, aku akan masuk lagi untuk mencoba pakaian. Buka matamu dan lihat baik-baik, mungkin kamu menyukainya lagi. Saat dia berkata, mata jernih Amelia tertuju pada wajah tampan Henry, dan berkata, pokoknya, Tuan Henry juga punya hobi merampas pakaian orang lain dan memberikannya kepada Nyonya Maya. Kalian sangat serasi. Setelah berbicara, Amelia memasuki ruang ganti tanpa menoleh. Karyawan melihatnya di satu sisi membuka lebar matanya, dan dia melihat Amelia yang menghilang karena terkejut. Ya Tuhan, dia sangat berani. Setelah menjadi tunangan bos, aura flamboyan bos itu benar-benar luar biasa. Maya memandang Henry dan berkata, Henry, lihat Amelia. Henry tidak emosi dan sudah mengenalnya. Dia akan menggigit orang ketika dia marah, seperti kucing kecil dengan ikan goreng. Segera Amelia keluar. Henry menoleh. Amelia mengenakan gaun hitam panjang itu,
gadis cantiknya terlihat bagus dalam segala hal, dan gaya tube top memperlihatkan seluruh tulang kipas kupu-kupu miliknya. Ada juga tali bahu tipis yang tergantung di salah satu bahunya yang harum dan diikat dengan busur acak. Henry jarang melihatnya mengenakan pakaian hitam. Sekarang dia melihat bahwa dia adalah kombinasi dari kepolosan dan feminitas, dan dapat dengan mudah hidup dalam apapun. Ya Tuhan Amelia, gaun hitam ini juga sangat indah, dan seperti yang diharapkan, orang cantik terlihat bagus dalam segala hal. Kami beli yang ini, kata Mariska. Amelia juga puas dengan gaun hitam ini, Ibu, lalu yang ini. Karyawan itu mengemas gaun hitam itu dan menyerahkannya kepada Mariska. Maya melihat tatapan Henry tertuju pada tubuh Amelia lagi, dan saat ini karyawan itu menyerahkan gaun sampanye yang dikemas. Nona, gaunmu sudah siap. Maya melihat gaun panjang berwarna sampanye yang dikenakan oleh Amelia, seolah-olah dia telah menyaksikan rasa malu dan kekonyolannya. Dia tidak sabar untuk mengambil gaun panjang itu dengan pisau. Amelia, ayo pergi. Setelah membeli pakaian, Mariska memegang tangan Amelia dan pergi. Baik, Amelia mengangguk. Saat ini, Titi mengikuti Amelia, ingin pulang bersama Amelia. Mariska takut Amelia tidak bisa menanggung kucing kecil ini, jadi dia membungkuk dan mengambil Titi dan memberikannya kepada Henry. Tuan Henry, ini kucingmu. Setelah berbicara, Mariska pergi. Tubuh Henry terdiam di tempatnya. Dia tahu bahwa Mariska membicarakannya secara rahasia, dan dialah yang selama ini menatap Amelia. Henry tidak pernah diadili seperti ini selama 28 tahun hidupnya. Dia adalah pria surga yang sombong, seorang bangsawan di dunia bisnis, dan banyak wanita di sekitarnya. Titi mencoba melarikan diri dari pelukannya, dan lari ke Amelia. Henry sedang dalam suasana hati yang buruk, menatap Titi, serius dan tidak senang. Katakan, sejujurnya, dia tidak menginginkanmu. Mariska memegang tangan Amelia dan berkata, Amelia, ayo berbelanja di toko lain. Amelia mengikuti Mariska untuk pergi. Sebelum pergi, dia mengangkat matanya yang cerah dan menatap Devina, yang tidak mengatakan sepatah kata pun. Amelia berjalan mendekat dan berkata dengan suara rendah, Devina, tidak ada akhir di antara kita. Aku akan datang ke Akademi Ilmu Pengetahuan untuk menemukanmu. Devina menatap ke arah menghilangnya Amelia. Dia menghabiskan beberapa waktu dengan Amelia. Dia tahu keefektifan pertempuran Amelia. Amelia cerdas dan berani. Setelah dihitung olehnya sekali, dia sudah bereaksi dengan cepat. Datang, itu seperti pedang terhunus yang telah mengarahkan pedang dingin tajam ke arahnya, dan Devina harus waspada. Devina dengan cepat menyangkal bahwa Amelia tidak bisa masuk Akademi Sains karena Tuan Sunarto, Dekan Akademi Ilmu Pengetahuan, menolak untuk mengizinkannya masuk. Bagaimana dia bisa masuk? Tapi Devina kembali khawatir. Jelas bahwa kata-kata yang baru saja ditinggalkan Amelia membuatnya gelisah dalam spekulasi dan panik. Amelia benar-benar lawan yang sangat kuat. Kali ini Maya kalah tragis dalam duel dengan Amelia. Dia berjalan ke sisi Henry, Mariska, dan Amelia, ibu dan putrinya sangat sombong. Biarkan mereka menjadi sombong untuk sementara waktu, dan mereka akan menangis besok. Sejauh yang saya tahu, tidak ada putri terkenal yang akan berada di sana besok. Amelia telah diperlakukan tidak senonoh oleh orang-orang kulit hitam itu, dan tidak ada yang mau memilihnya. Begitu kata-kata Maya terucap, dia merasakan tatapan dingin dan tidak bahagia jatuh di wajahnya. Dia menoleh matanya untuk melihat bahwa Henry sedang menatapnya. Mata sipit Henry seperti percikan tinta, tebal dan tanpa dasar. Dia menatap Maya dengan acuh tak acuh. Kapan kamu suka mengunyah lidah orang di belakang seperti orang bodoh? Fitnah orang lain seperti ini adalah budidaya keluarga Aresta? Wajah cantik Maya tiba-tiba memutih.
Dia mengkritiknya, dan kata-kata itu berat seolah-olah memukul wajahnya, membuatnya merasa terhina dan malu. Apakah karena dia baru saja mengatakan hal-hal buruk tentang Amelia? Henry tidak memiliki kesabaran untuk mendengarkan dia mengatakan sepatah kata pun, bahkan jika sepatah kata pun tidak berhasil, dia akan pergi dari sini. Dia pergi dan meninggalkannya di sini. Dia adalah tunangannya. Kali ini, Devina menghampiri, "Maya, jangan canggung dengan Tuan Henry untuk Amelia, biar Amelia bangga. Besok ulang tahun ke-50 Badrul, jika tidak ada pria terkenal yang hadir, maka dia akan menjadi lelucon terbesar di ibu kota Makassar. Ya, akan ada drama yang luar biasa untuk ditonton besok." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.